Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke, Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita menginjak ya kembali diberikan oleh izin Allah Subhanahu wa Jalla untuk mengkaji ilmu agama, ilmu syar'i yang sangat perlu kita butuhkan. Yang mana pada pertemuan kali ini kita ya membahas fikih ibadah masih seputar kitab salat. Kita masuk ke bab salat Jum'ah. Babu salatil Jum'ah. Baik. Baik, di sini qala al-muallif rahimahullahu taala kullu man lazimathu al-jama'atu lazimathu al-jum'ah idza kana mustawtinan bibina'in. Ya. Setiap ya, setiap siapa saja yang wajib ya, siapa kita tuliskan dulu di sini. Siapa saja yang wajib baginya salat jamaah ya, yaitu laki-laki balik, berakal, sehat, bukan musafir, lazimathul jum'ah, ya. Maka dia juga wajib sholat Jumat. Orang yang wajib sholat jamaah atau orang yang terbebani yang mendapatkan kewajiban baginya untuk sholat jamaah, ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka dia juga wajib untuk mengikuti sholat jamaah, sholat Jum'ah. Dan kita murojaah sebentar ya bahwasanya hukum salat berjamaah menurut mazhab Hambali ya, menurut mazhab Hambali salat jamaah hukumnya wajib ya bagi laki-laki yang sehat, merdeka, kemudian apa namanya bukan musafir, laki-laki yang sehat dan mampu, merdeka bukan musafir. Maka orang tersebut ya, wajib untuk menghadiri sholat berjamaah 5 kali sehari. Dan siapa saja yang wajib baginya sholat jamaah, maka wajib pula bagi dia untuk menghadiri sholat Jumat. Idza kana mustawtinan bibina'in. Nah, ada syarat tambahan bagi sholat Jumat, yaitu mustawtin. Mustawtin, orang yang menempati wilayah tertentu. Orang yang menempati wilayah tertentu. Yang mana wilayah tersebut ya, wilayah permanen ya, merupakan pemukiman permanen. Artinya memang benar-benar ditinggali. Bukan seperti orang-orang nomaden ya, yang hidup berpindah-pindah seperti sebagian manusia yang hidup di daerah Mongol. Mereka memiliki budaya untuk hidup nomaden, hidup berpindah-pindah. Mereka rumahnya terbuat dari tenda-tenda ya, dari kulit ya, atau semacamnya. Sementara mustautin ya, adalah orang yang menempati suatu wilayah, penduduk suatu negeri, yang negeri itu memang dihuni permanen. Ya. Dihuni permanen. Dan itu umumnya manusia, mayoritas manusia saat ini yang mereka merupakan mustautin, orang yang meninggali suatu wilayah secara permanen. Baik. Ya, jadi untuk syarat sholat Jumat
Ada satu lagi yaitu mustautin. Mustautin, laki-laki sehat, mampu, merdeka, bukan musafir. Kemudian ini tak apa tadi ada yang terluput, yaitu laki-laki balik ya, balik berakal, kemudian sehat dan mampu, merdeka, bukan musafir ya. Kemudian satu lagi mustautin. Mustautin artinya dia memang ya menempati suatu tempat ya, baik itu sementara ataupun ya, eh, selamanya, bukan selamanya, menempati tempat tersebut ya untuk jangka waktu tertentu ataupun ya memang benar-benar ingin menjadi orang daerah tersebut ya. Atau istilah kita yaitu ambil KTP situ ya, mendaftarkan diri sebagai warga daerah situ secara resmi. Baik, ini juga berlaku juga bagi orang mukim ya, misalnya para perantau, orang-orang yang merantau di suatu tempat ya. Misalnya orang desa pergi ke Jakarta ya atau sekitarnya untuk bekerja di sana, maka dia pun juga wajib untuk mendatangi sholat Jumat ya. Dia juga wajib untuk mendatangi sholat Jumat. Baik. Wa min syartiha, kemudian juga termasuk di antara syarat untuk sholat Jumat adalah fi'luha fi waktiha, ya, dilakukan di waktunya. Dan waktu sholat zuhur, afwan, waktu sholat Jumat ya adalah waktu sholat zuhur. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur, yaitu dari matahari tergelincir ke barat ya sampai memasuki waktu sholat asar. Itu adalah waktu sholat Jumat. Kemudian wa antakuna biqaryah. Ya, maksudnya adalah di negeri permanen ya. Di apa namanya? Desa atau kota permanen yang memang ditinggali permanen ya. Bukan wilayah nomaden. Qaryah di sini artinya desa. Namun maksudnya adalah tempat yang ditinggali secara permanen, baik itu desa ataupun kota, ya, baik itu desa ataupun kota. Kemudian wa min syartiha aydan, di antara syarat salat Jumat juga adalah wa ayyataqaddamaha khutbatani ya. Didahului dengan dua khutbah. Ada khutbah pertama ya, memberisikan nasihat-nasihat inti di situ ya. Wasiat untuk bertakwa, kemudian juga mau'izah, dan kemudian ada khutbah kedua yang sedikit nasihat-nasihat juga, kemudian berisikan doa-doa untuk dirinya dan kaum muslimin. Baik, itu syarat sholat Jumat. Kemudian dari sini kita bawakan ya sebagian dari sifat-sifat sholat Jumat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkhutbah pada khutbah Jumat, ihmarrat ainahu. Ihmarrat artinya merah, menjadi merah. Ainahu ya, kedua matanya, menjadi merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Ya, dan meninggi suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan memuncak amarahnya. Ya. Ishtadda menjadi keras atau menjadi memuncak, ghadabuhu artinya marahnya. Maksudnya adalah beliau berkhutbah dengan suara yang lantang. Dengan suara yang lantang. Bukan seperti memberikan pelajaran. Bukan seperti pelajaran biasa. Namun eh, beliau ya berpidato atau berkhutbah dengan suara yang sangat tinggi sekali. Ya, yang menjadi merah kedua matanya, yang meninggi suaranya, kemudian memuncak ya suara tersebut.
hatta ka'annahu mundhiru jaisin. Seakan-akan beliau ya adalah mundhir. Mundhir itu pemberi peringatan dari pasukan yang akan datang. Mundhir adalah pemberi peringatan dari pasukan yang akan datang. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya, yang mengatakan musuh datang di waktu pagi dan di waktu malam. Ya, musuh datang di waktu pagi dan di waktu malam. Ya, kalau kira-kira ya seperti apabila ada orang-orang yang berjaga di perbatasan, kemudian melihat ya ada pasukan yang sudah datang ya, yang sudah datang, baik itu pasukan darat ataupun pasukan udara, maka kemudian sang penjaga ini akan berteriak dengan lantang, memberikan peringatan kepada manusia-manusia atau warga desa. Itulah ya, perumpamaannya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah seperti ketika ya, seorang penjaga memperingatkan pasukannya akan datangnya musuh. Sabbahakum wa massakum yang datang di waktu pagi atau datang di waktu sore. Baik, itu salah satu sifat khutbah Nabi. Ya, jadi berpidato dengan suara lantang, ya, menjadi tinggi suaranya, menjadi merah mukanya dan matanya. Wa yaqulu amma ba'du. Kemudian di antara sifat khutbah juga yang menjadi ciri khas dari khutbah Jumat adalah ucapan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha ya wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dan itu merupakan ya, salah satu dari sifat khutbah Jumat tersebut. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah hukumnya sesat. Baik. Kemudian hadis lain yang menyebutkan tentang sifat salat Jumat atau sifat khutbah Jumat. Kanat khutbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat yahmadullaha wa yusni alaihi. Ya, beliau membuka dengan pujian yahmadullah, ya, memuji Allah. Wa yusni alaihi ya, dan menyanjungnya. Thumma yaqulu ala isri dzalik, kemudian mengucapkan ya kalimat yang senada dengan itu wa qad ala sautuhu dan suaranya meninggi ya. Suaranya meninggi. Suaranya meninggi ketika berkhutbah. Wa fi riwayatin lahu dan juga dalam riwayat yang lain ya, di antara sifat khutbah adalah ucapan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, siapa saja yang Allah berikan hidayah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang mampu untuk memberikannya hidayah. Ya. Itu di antara muqaddimah dalam khutbah Jumat. Ya. Ucapan-ucapan yang dianjurkan untuk ada di khutbah Jumat. Kemudian di antara sifat khutbah Jumat yang lain, waqala inna tiwala salatir rajuli wa kisara khutbatihi mu'natun min fikhihi. Inna tula, afwan. Inna tula salatir rajul. Sesungguhnya panjangnya salat seseorang, ya, panjangnya salat. Wa qisari khutbatihi dan pendeknya khutbah. Mu'natun min fikhihi. Merupakan tanda kecerdasan min fikhi akan pemahamannya terhadap syariat, terhadap ilmu agama. Ya. Ini juga merupakan salah satu sunnah dalam khutbah. Itu khutbahnya pendek ya, tidak terlalu panjang ya. Khutbah tidak boleh atau tidak dianjurkan ya,
panjang-panjang seperti 40 menit ya, atau 1 jam ya. Tidak dianjurkan demikian. Khutbah yang dianjurkan adalah khutbah yang ringkas ya. Dengan kata-kata yang tertata, kata-kata yang indah ya. Dan bukan ya ucapan yang keluar ya, tanpa diatur. Kan ucapan yang spontan tanpa diatur. Jadi khutbah memang ucapannya memang sudah tertata. Ucapannya sudah tertata membawakan di sana dalil-dalil ya, dan juga hadis-hadis. Kemudian di antara sunnah dalam sholat Jumat ya juga adalah memperpanjang sholatnya. Ya, membaca surat Al-Jumu'ah dan juga surat Al-Munafikun. Ya, rakaat pertama dan kedua. Atau kalau tidak ya, maka membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Ya, itu di antara sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Kemudian sifat sholat Jumat atau sifat khutbah berikutnya wa yustahabbu ay yakhtuba ala mimbar, dan disunahkan ay yakhtuba ala mimbar ya, untuk berkhutbah di atas mimbar ya, berkhutbah di atas mimbar, tempat khutbah ya. Dan sunnahnya mimbar adalah seperti mimbar nubuwah ya, mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tangga ya, 3 tangga yang bertumpuk. Namun jika menggunakan podium ya seperti yang banyak yang tersebar ya di masjid-masjid, maka itu juga tidak mengapa. Hanya saja lebih afdal yaitu berkhutbah di atas mimbar seperti mimbarnya Nabi. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. Maka apabila beliau naik mimbar, aqbala 'ala nas, maka beliau akan menghadap manusia. Ini juga di antara sunnah khutbah Jumat, yaitu berbicara menghadap jamaah. Ya, berbicara menghadap jamaah. Fasallama 'alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Tsumma yajlisu wa yu'adzdinul mu'adzin. Kemudian dia pun duduk dan muazzin mengumandangkan azannya. Tsumma yaqumu fayakhutub. Kemudian setelah azan selesai, maka khatib berdiri wa yakhutub, dan mulai berkhutbah. Berkhutbah. Berdiri dan berkhutbah. Tsumma yajlis. Kemudian apabila telah selesai dari khutbah yang pertama, dia duduk. Ya. Dan duduknya di sini adalah duduk untuk memisahkan ya, 2 khutbah. Fungsinya duduk di sini adalah untuk memisahkan khutbah pertama dengan khutbah yang kedua ya, sebagai pemisah. Dan juga bisa sebagai istirahat juga bagi khotibnya. Namun tujuan utamanya dari duduk ini adalah sebagai tanda bahwasanya khutbah pertama selesai, kemudian masuk khutbah yang kedua. Thumma yakhtubu al-khutbah tsaniyah. Oke. Setelah duduk sebentar ya, dalam waktu yang sangat singkat, maka dia pun bangkit kembali dan berkhutbah dengan khutbah yang kedua. Thumma tuqamus shalah. Kemudian dia mulailah didirikan dikumandangkan iqamat. Fa yusalli bihim rak'atain. Maka kemudian ya, imam akan mengimami mereka salat Jumat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Yajharu fihima bil qiraah, dengan mengeraskan bacaannya. Yajharu, mengeraskan. Yaqra'u fil ula bisabbih wa fis tsaniyah al-ghasyiyah. Membaca pada rakaat pertama surat Sabbih isma rabbikal a'la ya. Surat Al-A'la. Wa fis tsaniyah bil ghasyiyah, dan juga yang kedua adalah surat Al-Ghasyiyah.
Au bil jum'ah wal munafikin. Atau ya, opsi yang kedua dan ini lebih afdol yaitu membaca di rakaat pertama surat Al-Jumu'ah dan di surat yang kedua ya adalah surat Al-Munafiqun. Itu yang disunnahkan dalam bacaan dalam salat. Baik. Wa yustahabbu liman atal jum'ah. Kemudian setelah membahas tentang sifat-sifat salat Jumat secara ringkas, maka di sini akan dibahas tentang jamaah. Jamaah, sifat-sifat yang dianjurkan atau sunnah-sunnah ketika mendatangi sholat Jumat. Ya, kita kasih judul di sini, sunnah-sunnah mendatangi sholat Jumat. Sunnah-sunnah dalam mendatangi sholat Jumat. Wa yustahabbu liman atal Jum'ah, yang disunnahkan bagi mereka yang mendatangi sholat Jumat ayyaghtasil. Ya, jadi di sini dalam mazhab al-arba'ah ya, mazhab Ahmad, kemudian mazhab Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah bahwasannya mandi Jumat hukumnya sunnah ya. Mandi Jumat hukumnya sunnah dan ini mazhab yang empat ya. Mazhab arba'ah mengatakan hukumnya sunnah. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang lain ya, berdasarkan dalil yang lain. Ya ala kulli hal mandi Jumat ini sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan ya, datang dalam kondisi yang paling rapi, paling bersih, paling wangi. Wa ayyatayyab, kemudian memakai wewangian ya, minyak wangi, memakai minyak wangi atau parfum. Wa yalbasa ahsana siyabihi, dan memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian terbaik dan disunahkan memakai warna putih. Ya, kalau ada putih, maka itu yang disunahkan ya, memakai baju yang berwarna putih. Yubakkira ilaiha, kemudian datang di waktu awal ya. Datang di awal waktu ya. Ketika sholat Jumat datang di awal waktu. Di sini para ulama berbeda pendapat kapan awal waktu disunahkan untuk mendatangi sholat Jumat ya. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya waktunya dimulai dari ba'da sholat subuh ya. Ba'da sholat subuh maka itu sudah dianjurkan untuk mendatangi sholat Jumat, terutama bagi mereka yang jauh dari masjid jami, yang lokasinya jauh dari masjid jami, entah itu tinggal di pelosok desa ya, atau di pedalaman yang di sana tidak ada masjid jami, masjid sholat Jumat, maka sejak pagi-pagi ya, setelah sholat subuh dia dianjurkan untuk ya, bersiap-siap mendatangi sholat Jumat ya. Dimulai dari waktu setelah sholat subuh ya. Itu waktu pertama ya. Kalau tidak bisa ya, tidak bisa datang di pagi-pagi hari, maka sebisa mungkin datang sebelum khotib naik mimbar ya. Sebelum khotib naik mimbar, karena ketika khotib telah naik mimbar maka malaikat telah menutup kitabnya ya, menutup catatannya dan mulai mendengarkan khutbah. Orang yang datang di awal waktu mendapatkan pahala seperti sedekah onta. Ya, di awal waktu di sini tadi sebagaimana telah disebutkan ya, waktunya dimulai dari ba'da sholat subuh ya. Kemudian di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia datang dengan membawa sedekah seekor sapi. Di waktu yang ketiga, seakan-akan dia bersedekah seekor kambing. Di waktu yang keempat, ya, dia datang dengan seakan-akan membawa sedekah seekor ayam. Di waktu yang kelima, seakan-akan bersedekah sebutir telur. Ya. Kemudian ketika khotib naik mimbar, maka sudah ditutup ya amal buku catatan malaikat tersebut.
Catatan untuk mendapatkan fadilah keutamaan di sini. Fadilah keutamaan bersegera dalam sholat Jumat. Ya. Baik. Kemudian wafis sahihain dalam Bukhari dan Muslim disebutkan idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutub faqad laghaw. Apabila kamu mengatakan kepada temanmu yang duduk di sampingmu, ansit, diamlah, ya. Mungkin ketika itu kamu melihat temanmu ya sedang ribut atau asyik mengobrol dengan temannya yang lain atau ada anak-anak yang berlari-larian. Kemudian kamu katakan kepada mereka, diamlah atau "Shh," gitu ya. Yaumal Jum'ah pada hari Jumat wal imamu yakhtub sementara imam sedang dalam kondisi berkhutbah faqad laghaut maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Melakukan hal sia-sia. Para ulama ya ada yang mengatakan ya maka dia pahala mendengarkan khutbahnya menjadi sia-sia atau tidak bernilai. Maka ini bagi yang menegur ya, yang menegur orang yang sedang berisik saja tidak boleh ya, maka apalagi orang yang berisik tersebut ya. Orang yang membuat kegaduhan itu maka tentu saja lebih sia-sia ya. Bukan hanya sekedar sia-sia ya, namun juga mendapatkan dosa ya. Karena di pertama dia tidak mendengarkan khutbah. Kemudian yang kedua, dia menyebabkan kegaduhan, kebisingan yang bisa mengganggu konsentrasi jamaah, baik itu khatibnya maupun makmumnya. Jadi kesimpulannya dalam sholat Jumat atau dalam khutbah Jumat kita diwajibkan, dan ini hukumnya fardhu ain. Wajib bagi semua orang yang datang di masjid tersebut mendengarkan khutbah untuk diam, ya, duduk diam mendengarkan. Tidak boleh berkata-kata, ya, tidak boleh berbicara sendiri ataupun mengobrol, ya, atau melakukan hal-hal yang sia-sia lain seperti duduk-duduk di teras masjid. Ya. Tidak mau masuk ke dalam masjid, duduk-duduk di teras, bahkan sebagian kaum ikhwah ada yang merokok dan semacamnya. Ya. Mereka duduk nyantai di bawah pohon, di teras, ya, dan semacamnya. Baik, maka dia telah melakukan hal yang sia-sia. Baik, di sini ada dalil yang berikutnya. Wa dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Pada suatu hari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di hari Jumat, datanglah seorang ya, dan kemudian dia langsung duduk. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Shallaita, apakah kamu telah salat wahai si fulan?" Maka dia mengatakan, "La." Maksudnya adalah salat 2 rakaat, ya, salat tahiyatul masjid. Maka dia mengatakan tidak, saya belum, saya nggak sholat, saya datang langsung duduk. Maka Nabi katakan, kum fasalli rakaatain, bangun dan sholatlah 2 rakaat. Maka ini menjadi dalil tentang betapa sangat ditekankannya sholat tahiyatul masjid. Ya bahkan sholat tahiyatul masjid ini ya lebih didahulukan daripada mendengarkan khutbah Jumat. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Baik. Baik, kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab salatul Aidain. Bab tentang salat Id. 2 hari raya yaitu salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Baik. Di antara sunnah-sunnah dari salat Idul Fitri dan Idul Adha ya, adalah berkumpulnya semua manusia ya, Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian yang besar maupun yang masih kecil, semuanya berkumpul di suatu tempat
di tanah lapang yang bisa mengumpulkan mereka semua untuk menghadiri salat. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khuruji ilaihima. Nabi meminta kepada atau memerintahkan kepada manusia untuk keluar menuju salat Id tersebut. Hatta al-awatiki wal khuyat, sampai ya gadis-gadis ya. Gadis-gadis dewasa, gadis-gadis yang dewasa atau yang beranjak dewasa, gadis-gadis dalam pengitan yang belum menikah, wal huyyab, dan juga bahkan wanita haid ya, wanita yang sedang haid yang tidak boleh sholat, dia tetap diperintahkan untuk keluar. Yashhaduna al-khaira, untuk menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan juga seruan kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadu al-musalla, dan wanita haid ya menjauhi tempat sholat ya, tanah lapang ya, wanita haid menjauhi tempat sholat, tidak masuk dalam barisan shaf ya, mereka ada di belakang, mereka ada di belakang menyaksikan kaum muslimin sholat dan juga mendengarkan khutbah. Nah, itu salah satu sifat dari sholat Id ya. Jadi dianjurkan, disunahkan seluruh kaum muslimin datang berkumpul di satu tempat. Ya, maka di sini sholatnya ada di tanah lapang ya, karena kebanyakan masjid-masjid tidak mampu untuk menampung jamaah kaum muslimin yang laki-laki ataupun ya, dan perempuan. Ya, maka kemudian menjadi pertanyaan, mana yang lebih afdal, sholat Id di masjid atau sholat Id di lapangan? Apakah boleh sholat Id di masjid? Maka para ulama mentafsil ya, yang utama adalah di lapangan ya, berdasarkan perbuatan Nabi ya, dan juga perintah Nabi. Namun bolehkah di masjid? Maka jawabannya adalah boleh jika masjid tersebut ya, memang lebih bisa menampung daripada lapangan yang ada. Ya, mungkin ya seperti yang terjadi di kota-kota besar, lapangannya ya, sedikit, dan di kota besar ada masjid agung ya, ada masjid agung yang bisa menampung ya, banyak jamaah. Maka dalam kondisi tersebut, sholat di masjid agung itu eh, bisa lebih banyak menampung, dan itu lebih lebih sebagian ulama mengatakan lebih dianjurkan untuk sholat di tempat tersebut. Jadi tempat yang lebih banyak menampung orang itulah yang lebih utama. Baik. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi wa qida rumhin ila zawal, dan waktu sholat Id adalah min irtifa'i syamsi qida rumhin ila zawal, yaitu waktunya adalah sama dengan waktu duha, waktu sholat duha, waktu matahari meninggi telah meninggi dari ufuk sepantaran tombak ila zawal, sampai masuk waktu zuhur. Was sunnah fi'luha fis sahra, dan sunnah dilakukan fis sahra. Alasannya apa tadi? Yaitu karena sahra atau tanah lapang lebih banyak menampung jamaah ya. Itu untuk kawasan Timur Tengah yang memang masih banyak tanah lapang, masih banyak tanah lapang. Adapun untuk ya daerah seperti di Jawa ya yang minim tanah lapang karena semuanya digunakan untuk pertanian ataupun pemukiman, dan Masjid Agung juga ada yang bisa menampung lebih banyak jamaah, maka beberapa ulama mengatakan itu lebih baik ya, karena lebih menampung jamaah. Sementara lapangan ya terbatas. Walaupun ya, sebagian ulama tetap mengatakan yang utama adalah di lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Wa ta'jilul adha. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah mendahulukan menyegerakan Idul Adha ya, menyegerakan salat Idul Adha. Wa ta'khirul fitri, dan agak mengakhirkan salat Idul Fitri ya. Idul Adha mungkin jam 6
Dan ta'khirul fitri, salat Idul Fitri mungkin jam 7 ya, atau setengah 8. Wal fitru fil fitri khasatun qabla salati bitamaratin witra. Dan disunahkan juga untuk ya sarapan. Ya, sarapan sebelum salat Idul Fitri ya, secara khusus bitamaratin dengan kurma ya, bukan dengan nasi tapi dengan kurma. Maksudnya di sini untuk mengganjal perutnya. Ya, karena waktu sholat fitri agak lama ya. Bukan afwan dengan kurma, bukan dengan nasi ya. Dengan kurma. Sunnahnya adalah dengan kurma, bukan dengan nasi. Wa yatanadhaf wa yatatayyabu laha. Kemudian ya, bersuci dan memakai wewangian. Wa yalbasu ahsana thiyabahu. Memakai pakaian yang paling baik. Wa yadhhabu min tariqin wa yarji'u min akhar. Pergi dari satu jalan dan pulang lewat jalan yang lain. Wa yusalli bihim rak'atain. Kemudian imam salat 2 rakaat bersama mereka. Bila adzanin wala iqamah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Yukabbiru fil ula sab'an bitakbiratul ihram. Bertakbir di rakaat pertama sab'ah dengan takbiratul ihram. Ini madzhab Hambali ya. 7 sudah termasuk di sana takbiratul ihram. Namun madzhab Syafi'i ya 7 plus takbiratul ihram. Ya, Syafi'i yang diamalkan di negeri kita ya takbiratul ihram dulu baru kemudian 7 takbir setelahnya. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratul qiyam ya. Dan di rakaat kedua adalah 5 kali takbir setelah takbir qiyam atau takbir intiqal dari sujud ke bangkitnya. Yarfa'u yadayhi ya, kemudian ketika bertakbir maka dia mengangkat tangannya kemudian memuji Allah bersalawat kepada Nabi baina kulli takbiratain di antara setiap takbir atau bertasbih membaca Al-Fatihah dan juga surat ya kemudian jahar dalam bacaannya kemudian setelah itu imam berkhutbah dengan 2 khutbah ya. Kemudian disunahkan untuk bertakbir secara mutlak di malam-malam Id dan setiap wa fi kulli 'ashrin Dzulhijjah ya 10 hari Dzulhijjah. Baik, wallahu taala alam. Afwan di sini waktunya kurang dari 1 menit ya. Insyaallah ya kita cukupkan ya apabila nanti telah habis. Mungkin insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Wa yustahabbu baik awal muqayyad yaitu